Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan diskusi kita terkait desain studi epidemiologi analitik. Kita sudah membahas desain studi cohort dan juga case control. Hari ini kita belajar tentang studi intervensi atau nama lainnya adalah studi eksperimen. Studi intervensi ini mirip dengan studi cohort, dimulai dari belum munculnya outcome. Namun bedanya adalah kalau cohort peneliti hanya mengobservasi ya keterpaparan dari tiap-tiap subjek. Di studi intervensi, namanya juga intervensi ya, ada intervensi dari peneliti. Ya, peneliti yang melakukan intervensi, mana subjek yang mendapatkan exposure, mana subjek yang tidak mendapatkan exposure. Ini diatur oleh peneliti. Ada campur tangan peneliti dalam mengarahkan subjek terkait dengan keterpaparannya terhadap exposure. Nah, ini ya yang membedakan intervensi dengan cohort. Selebihnya mirip. Ya, dimulai dari belum munculnya outcome, ya, kemudian kita follow up sampai munculnya outcome. Oke. Desain studi intervensi ini bermacam-macam ya. Kalau kita lihat tergantung dari bagaimana peneliti mengalokasikan ya, menempatkan exposure. Siapa yang berhak mendapatkan exposure positif, siapa yang mendapatkan exposure negatif gitu ya. Pada subjek-subjek yang diteliti, maka studi intervensi atau eksperimental ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu true experimental study dan quasi experimental study. True experimental study kalau ada proses randomisasi. Quasi experimental study kalau tidak ada proses randomisasi. Ya, jadi bedanya adalah di randomisasi. Nanti kita akan belajar apa itu randomisasi dan apa bedanya dengan random sample yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke. Apa itu randomisasi? Nama lainnya adalah random allocation. Jadi kita mengacak subjek-subjek dalam alokasi exposure, penempatan exposure. Jadi tidak sembarangan. Siapa subjek yang mendapatkan exposure positif atau yang mendapatkan intervensi, dan siapa subjek yang mendapatkan exposure negatif atau yang menjadi kontrol, itu kita atur secara random. Ya, diacak. Jadi tidak ditunjuk sembarangan. Itulah disebut dengan randomisasi. Ya. Jadi proses yang dilakukan oleh peneliti terhadap subjek-subjek yang diteliti sedemikian sehingga setiap subjek memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan exposure atau tidak mendapatkan exposure. Ya, jadi kalau kita mengocok gitu ya atau mengacak sampel tadi, kita kocok ya, nanti akan keluar hasil kocokannya siapa yang mendapatkan intervensi, siapa yang mendapatkan kontrol. Ya, siapa yang mendapatkan exposure positif, siapa yang mendapatkan exposure negatif. Dengan begitu, faktor-faktor yang tidak diteliti akan terdistribusi secara merata di antara dua kelompok. Dibandingkan kalau kita menentukan secara subjektif ya, siapa kelompok exposure, siapa kelompok exposure, itu mungkin bisa terjadi bias atau ketimpangan di antara dua kelompok ya. Lebih baik kita melakukan acak ya, random untuk mengalokasikan siapa yang mendapatkan exposure, siapa yang tidak. Nah, inilah gambaran besar dari random allocation. Ini kita harus membedakan ya. Random allocation ini pada penelitian eksperimental ini ya, yang disebut dengan randomisasi, beda jauh dengan yang namanya random selection. Di pertemuan sebelumnya pada saat membahas studi analitik cohort dan case control, saya pernah menyinggung tentang random allocation ya. Dari populasi yang terlalu besar karena keterbatasan sumber daya, kita memilih sampel, ya kan? Kita random dari populasi untuk mendapatkan sampel. Nah, random itu bukanlah randomisasi. Penarikan sampel dari populasi bukanlah random allocation, tapi random selection. Jadi harus dibedakan ya, jangan sampai tertukar. Ya, random allocation adalah hanya untuk eksperimentalnya, adalah prosedur eksperimental. Nah, memilih secara random anggota sampel untuk mendapatkan exposure, inilah yang disebut sebagai random allocation. Sehingga setiap anggota sampel tadi memiliki kesempatan yang sama untuk menerima exposure positif atau exposure negatif. Nah, inilah ya, dari sampel yang ada, kita randomisasi siapa yang masuk exposure positif, siapa yang masuk exposure negatif. Misalnya penelitian ingin melihat hubungan atau bukan hubungan ya, pengaruh pemberian vitamin E terhadap imunitas misalnya ya.
Maka siapa yang mendapatkan vitamin E dan siapa yang tidak mendapatkan vitamin E, ini dirandomisasi, kita random. Jadi tidak ditentukan begitu saja ya, dilakukan dengan randomisasi. Nah, inilah bedanya dengan random selection yang dulu sudah kita singgung ya. Peneliti menyeleksi subjek yang akan diteliti sedemikian sehingga setiap subjek di populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Nah, gitu ya. Misalnya kita ingin melakukan penelitian di sebuah kabupaten, jumlah populasi di kabupaten tersebut ada 1 juta jiwa. Karena keterbatasan sumber daya dalam meneliti, tidak mungkin kita meneliti semuanya, maka kita bisa melakukan sampel. Ya, kita acak dari populasi ini siapa saja yang menjadi sampel kita. Kalau kita melakukan acak atau random, maka diharapkan ada keterwakilan. Ya, sampel ini mewakili karakteristik populasi yang kita teliti. Begitu ya. Jadi untuk mengambil sampel yang representatif atau yang mewakili populasi, ini namanya random selection. Beda dengan tadi ya. Kalau random allocation dilakukan setelah sampel diperoleh. Nah, gini ya. Prosesnya seperti ini. Jadi random selection dulu, diambil sampel dari populasi. Sampel yang mewakili populasi. Setelah random selection baru sudah jadi sampel, kita lakukan random allocation atau randomisasi pada penelitian eksperimental. Siapa yang dapat exposure positif, siapa yang dapat exposure negatif. Ya, ini present. Kita lihat keterpaparannya, kita yang atur. Kemudian follow up. Di future, kita lihat orang-orang yang kita kasih exposure positif, berapa yang outcome positif, berapa yang outcome negatif. Begitu pula orang yang tidak mendapatkan exposure positif, kita follow up berapa yang outcome positif, berapa yang outcome negatif. Analisis datanya sama seperti pada saat saya ajarkan waktu penelitian-penelitian yang lainnya. Kalau kategorik dengan chi-square, kategorik numerik dengan t-test, ya, seperti itu. Numerik rasio menggunakan korelasi. Oke. Ini ya, kita balik lagi pembahasan terkait random allocation ya. Mungkin langsung ke contohnya ya. Nah, contohnya dari sampel 200 orang ya, kita akan mengacak supaya 100 orang diantaranya masuk sebagai orang yang mendapatkan exposure atau dikatakan orang yang mendapatkan intervensi, dan 100 orang kelompok yang tidak mendapatkan exposure atau biasanya disebut sebagai kelompok kontrol. Apa sih tujuan randomisasi? Tadi, ya, supaya individu-individu di sampel kita memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan exposure positif atau exposure negatif. Ya, jadi ada probabilitasnya sama ya. Kemudian supaya variabel-variabel pengganggu atau confounder atau istilah lainnya adalah covariate, ini terdistribusi secara rata atau equal pada kelompok exposure positif maupun negatif. Maksudnya apa? Contoh, kita ingin meneliti hubungan antara pengaruh pemberian kedua jenis minuman terhadap kecepatan pelari atlet ya. Kelompok intervensi kita berikan gabungan karbohidrat dan protein, misalnya ya, susu. Sedangkan kelompok yang non-intervensi atau kelompok kontrol, kita hanya memberikan minuman yang mengandung karbohidrat saja tanpa protein. Ya, misalnya air gula ya, glukosa. Nah, ini kan kita mau uji terhadap kecepatan. Kira-kira ada beda nggak? Ya, antara orang yang diberikan karbohidrat plus protein dengan karbohidrat saja terhadap kecepatan. Nah, faktor yang mempengaruhi kecepatan kan bukan cuma asupan karbohidrat protein. Banyak faktor lain seperti faktor kelelahan, asupan lemak ya, kemudian mungkin ada di antaranya adalah asupan zat gizi mikro, belum lagi suplemen dan lain-lain ya. Nah, variabel itu kan akan mengganggu pengaruh antara asupan karbohidrat protein terhadap kecepatan. Oleh karena itu, variabel-variabel pengganggu tadi harus kita distribusikan secara merata pada kelompok yang mendapat intervensi dengan yang tidak. Supaya nanti kita yakin betul bahwasanya kecepatan yang kita ukur betul-betul hanya dipengaruhi oleh exposure positif dan exposure negatif ini. Betul-betul dipengaruhi apakah penambahan protein pada minuman berkarbohidrat itu memiliki perbedaan dalam kecepatan.
ya.